Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alma Harani dengan NIM 67042044108 dari kelas MP4405 akan mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah manajemen human capital. Di sini saya ditugaskan untuk mencari permasalahan terkait dengan SDM atau sumber daya manusia yang ada di perusahaan-perusahaan ataupun organisasi lainnya. Baik, permasalahan yang saya dapatkan itu berasal dari negeri United Kingdom atau Inggris. Nah, permasalahan di sini itu jadi employee yang melaporkan ketidaknyamanannya dalam suatu perusahaan yaitu ARKO kepada pengadilan ketenagakerjaan. Oke, baik. Di sini saya akan menceritakan singkatnya dari permasalahan ini. Jadi, 13 November 2017 hingga 13 Desember 2017 ini, perusahaan Arko ini membuka lowongan untuk posisi manajer. Lalu ada seseorang bernama Mrs. Walker yang melamar dan dia uh, termasuk terkualifikasi gitu karena Mrs. Walker ini cocok untuk menjadi manajer di perusahaan Arko tersebut. Lalu setelah 3 minggu Mrs. Walker ini menjadi employee di situ, Mrs. Walker baru mengabari bahwa dia sedang hamil setelah 3 minggu dia menjadi employee gitu. Jadi pihak perusahaan ini tidak terima karena Mrs. Walker ini menuntut mengenai jam kerja, cuti dan juga asuransi mengenai kehamilannya. Dan ternyata respon dari pihak perusahaan yaitu istri dari pemiliknya juga lalu direktur-direkturnya itu tidak baik sehingga Mrs. Walker ini merasa lingkungan kerjanya ini kurang sehat dan kurang bersahabat dengan dia karena dia merasa dia didiskriminatif mengenai kehamilannya itu sendiri. Oke, next. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana perannya? Jadi yang terlibat ini ada 3 pemeran utama yaitu Mrs. Walker, employee itu sendiri, lalu ada Nyonya Riz sebagai istri pemilik perusahaan, dan juga Steve Riz yaitu pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, perannya ini, Mrs. Walker ini adalah employee yang ingin mendapatkan haknya dalam perusahaan, yaitu mengenai cuti, jam kerja, dan juga asuransi. Sedangkan Nyonya Riz ini malah mengeluarkan kata-kata yang kasar dan terdengar diskriminatif kepada Mrs. Walker itu. Lalu Steve Riz ini tidak mengambil keputusan yang tepat untuk permasalahan ini, yang menjadikan permasalahan ini berbuntut sangat panjang, yaitu ke pengadilan dan juga hukum. Oke, next, apa isu permasalahannya? Jadi, permasalahan ini itu berada di perusahaan Arko. Perusahaan Arko ini perusahaan apa? Perusahaan Arko ini adalah perusahaan layanan uji asbes di Inggris, di UK. Gitu. Jadi, permasalahannya di sini karena yang pertama itu reaksi ketika mendengar Mrs. Walker ini hamil yang didengar oleh Nyonya Riz, istri pemilik ini sangat tidak baik dan terdengar diskriminatif karena Mrs. Riz ini mengeluarkan kata-kata shit seperti itu. Jadi Mrs. Walker ini merasa itu sebuah pelecehan dan itu merupakan sebenarnya kehamilan itu sensitif bagi Mrs. Walker dan juga employee-employee lain mungkin. Nah, setelah mendengar bahwa Mrs. Walker ini hamil, Nyonya Riz ini berkata kalau misalkan kehamilan di perusahaan ini itu tidak bisa dan jangan disamakan dengan perusahaan lain seperti itu. Sedangkan menurut Mrs. Walker ini, perusahaan manapun ini pasti memberikan toleransi mengenai kehamilan itu sendiri. Karena kehamilan ini kan merupakan sesuatu yang sensitif bagi sebagian orang seperti itu. Lalu Mrs. Walker ini diancam untuk dikeluarkan dari posisinya sebagai manajer dan dari perusahaan sehingga Mrs. Walker ini merasa tidak adil dan juga negosiasi awal mengenai
mengenai jam kerja, asuransi, dan juga cuti ini tidak diterima oleh perusahaan Arko. Nah, jadi Mrs. Walker ini langsung melaporkannya terlebih dahulu itu ke SDM outsourcing-nya, karena Mrs. Walker ini berasal dari perusahaan outsourcing. Lalu, eh, kenapa Mrs. Walker ini tidak melaporkan ke departemen SDM di perusahaan Arko? Karena ternyata perusahaan aku ini pada saat 2017 ini tidak memiliki departemen SDM gitu. Jadi Mrs. Walker ini tidak bisa melaporkan mengenai kegelisahannya ini kepada departemen tersebut sehingga tidak terjadi mediasi, tidak terjadi titik terang antara kedua belah pihak ini gitu. Lalu ternyata Mrs. Walker ini juga merasa sangat dilecehkan karena beberapa perkataan dan juga perbuatan yang dilontarkan oleh CEO dan juga istri dari CEO itu sendiri. Lalu ketika dilaporkan uh, ke pengadilan ketenagakerjaan, Mrs. Walker ini menang ternyata di pengadilan karena ternyata alasan yang diberikan Mrs. Walker ini sangat kuat gitu dan menjadikan citra perusahaan aku ini juga menjadi jelek karena berita ini itu pada saat itu tuh sangat ramai diperbincangkan di UK dan muncul juga di banyak blog di sana, di banyak berita di sana sehingga Arko ini menjadi perusahaan yang citranya itu jelek me- dalam memperlakukan karyawannya seperti itu. Oke, next. Solusi yang diberikan menurut saya sebagai penganalisa. Jadi, solusi yang diberikan menurut saya itu yang pertama itu seharusnya perusahaan Arko ini memiliki departemen SDM karena jika suatu perusahaan memiliki departemen SDM, jadi employee-employee-nya ini tidak langsung berkeluar ke pihak luar, pihak eksternal perusahaan. Karena ketika ada permasalahan dalam internal perusahaan, seharusnya itu tuh di di seharusnya permasalahan ini itu di itu kan oleh internal perusahaannya juga diselesaikan oleh internal perusahaannya itu sendiri gitu. Jadi karena perusahaan ini tidak membuat departemen SDM, jadi Mrs. Walker ini langsung melaporkannya ke pihak hukum yaitu pengadilan ketenagakerjaan seperti itu. Lalu juga SDM juga dapat melakukan intervensi untuk memastikan bahwa perusahaan ini berlaku sesuai hukum. Direktur utama, yaitu dalam hal ini, mengaku tidak senang dengan pengumuman kehamilan tersebut karena masalah SDM yang akan ditimbulkan yang menurut Steve Reese ini sendiri. Padahal Mrs. Walker juga mungkin dia juga paham dengan kewajibannya menjadi employee dan manajer di sana gitu. Dan menurut saya pribadi pun kehamilan itu tidak berpengaruh besar di kinerja suatu karyawan kecuali kehamilannya sudah besar, sudah sangat besar dan sebenarnya cuti itu merupakan salah satu hak employee juga gitu. Kemudian ini Mrs. Walker salahnya ini berkonsultasinya dengan SDM outsourcing-nya bukan SDM internalnya seperti yang saya sudah bilang karena Arko ini tidak memiliki departemen SDM jadi Mrs. Walker ini langsung melaporkannya ke pihak eksternal gitu. Lalu selanjutnya uh, seharusnya perwakilan dari perusahaan aku ini juga hadir untuk diadakan pertemuan gitu loh. Dan ternyata pada saat itu tidak diadakan pertemuan sehingga permasalahan ini berbuntut sangat-sangat panjang seperti itu. Lalu juga seharusnya SDM juga memiliki proses orientasi penuh yang harus mencakup penerbitan dokumen, kontrak, dan deskripsi pekerjaan. Ini adalah praktik terbaik untuk dasar SDM dalam menghasilkan pengalaman karyawan yang patuh dan positif. Lalu, merencanakan cuti kehamilan mungkin tampak menakutkan bagi pemberi kerja, tetapi dengan perencanaan yang sukses dan tepat dan pengembangan keterampilan internal, perusahaan sudah memiliki karyawan yang siap untuk menjalankan peran tersebut, menghilangkan stres
diri dari manajemen atas seperti itu. Lalu pemberi kerja harus menyadari setiap setiap komentar atau komentar negatif ini mengenai ke perusahaan ini, perusahaan dan juga kehamilan ini dapat bersifat diskriminatif. Harus diingat bahwa kehamilan atau karakteristik lain ini merupakan sesuatu yang dilindungi oleh negara, yang menjadikan alasan utama pemecatan karyawan itu tidak melakukan masa kerja 2 tahun untuk mengajukan klaim pemecatan yang tidak adil. Jadi Mrs. Walker ini merasakan nggak adil gitu, dia dipecat sebelah pihak gitu. Lalu seharusnya menurut saya pihak ARPO ini membuat ketetapan dari awal, dan harusnya jika memang pihak ARPO ini tidak menerima bahwa ada employee yang hamil, harusnya diberitahu sejak awal kontrak bahwa ketetapan perusahaan itu tidak memberikan atau tidak mentoleransi mengenai kehamilan seperti itu. Oke, next untuk solusi, alasan, dan pertimbangan. Solusinya itu membuat ketetapan, dan harusnya sebagai CEO, yaitu Wis dan juga Steve Riz ini mencontohkan yang baik yang akan memberikan suasana lingkungan kerja juga yang nyaman bagi para karyawannya, dan nyatanya kan enggak gitu, dari perusahaan Arko ini tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan lingkungan kerja yang baik gitu. Lalu alasannya ini kenapa timbul permasalahan? Karena kehamilan ini sesuatu yang sangat sensitif karena dapat menjadi diskriminatif gitu. Lalu pertimbangannya ini, Mrs. Walker ini kan membawa ke ranah hukum yang berdampak dengan citra perusahaan, yang pasti citra perusahaan Arko pada saat itu sangat-sangat negatif seperti itu. Oke, next. Analisa yang mendalam menurut saya itu seharusnya perusahaan Arko ini menerapkan model 3 langkah Lewin untuk mengelola perubahan. Lalu model 3 langkah Lewin ini untuk mengelola perubahan ini kan bisa berdampak yang baik juga untuk perusahaan Arko. Maksudnya di sini kan Mr. Walker ini sebelumnya itu sudah menjadi employee di perusahaan sebelumnya. Seharusnya eh, para SDM di perusahaan Arko ini mengunfreeze para karyawan yaitu Mrs. Walker ini dengan ketetapan-ketetapan baru gitu. Jadi harusnya ini seperti namanya unfreeze ini, jadi tidak dibekukan gitu. Maksudnya ketetapan yang ada di perusahaan sebelumnya itu harus bisa diadaptasikan kepada perusahaan baru gitu. Jadi ketetapan baru di perusahaan baru pun harus bisa diadaptasi oleh employee itu sendiri. Lalu change di sini ini uh, harusnya pihak SDM ini memberikan perubahan-perubahan atau training-training yang baik untuk para employee itu sendiri. Lalu refresh ini jadi nantinya ini pihak karyawan perusahaan Arko ini dapat menjadikan ketetapan-ketetapan di perusahaan Arko ini menjadi ketetapan yang sesuai dengan para employee itu sendiri, sehingga dapat dipatuhi, dapat dilaksanakan, dan dapat didisiplinkan, seperti itu. Baik, sekian analisa mendalam mengenai permasalahan SDM di perusahaan Arko ini, tempatnya di UK ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.